teman-teman, balik lagi di channel Wicak Miftah. Di Inspirom kali ini aku bakal ngedatengin tiny house dengan luas 38,5 meter persegi. Yuk kita ketemu ownernya. Ini dia Mbak Kika, ownernya. Makasih banget kita udah boleh datang ke sini. Nah, ini kan kita tadi aku bilang, aku mau ngedatengin tiny house luasnya 38,5 meter persegi. Betul. Di mana tuh? Di belakang sana ya? Di belakang sana. Di belakang sana. Ini jadi ada main house-nya, terus kita bikin guest house di belakang sana. Oke, ini ceritanya luas tanahnya berapa sih? Kayaknya luas banget. Tanahnya kira-kira hampir 1.400. Wow, 1.400. Jadi kalau ini rumah utamanya ya Rumah di sini. utamanya. Tapi katanya di sini juga bisa untuk disewa ya? Bisa untuk disewa. Sebenarnya yang disewa tuh guest house-nya, tapi kalau misalnya kadang kan ada yang mau bikin photoshoot, video shoot dan lain-lain gitu, itu kita bebasin untuk tamu-tamu pakai area teras itu. Halaman ini juga ini semua bisa dipakai untuk foto, dan untuk tamu juga mereka bisa akses ini semua. Oke, jadi bisa photoshoot di sini gitu ya? Betul. Biasanya buat apa? Priwet gitu ya? Priwet banyaknya. Kebayang sih udah Iya. tempatnya kayak gini kan, kayak asik-asik, kayak romance gitu. Nah, itu rumahnya ngumpet di belakang situ. Oke, kita agak mendekat dulu di sini. Nah, ini ceritanya konsep rumahnya seperti apa nih kalau dari fasadnya aja? Kan katanya yang ngedesain mamanya Mbak Kika ya? Iya. Seperti apa nih? Sebenarnya konsepnya sih sesuai selera dia aja sih sebenarnya. Dia sukanya yang open space, jadi dia bikinnya mezanin dengan jendela yang gede gitu, supaya view halamannya juga dapat gitu. Udah gitu aja ya? Gitu aja, dan ya Simple. intinya sih cuman untuk ada private space dari main house gitu. Jadi ini tadinya dia jadiin kamarnya gitu. Tadinya nggak mau disewain? Karena Oke. kita tinggal sini kan dulu. Buat pribadi aja, keluarga gitu ya? Tapi Dia pada sendiri. akhirnya disewa juga? Akhirnya dia pindah, habis itu ini kita decide untuk sewain di tahun 2023. Oh, Tuh, oke. kalau pembangunan gedung ini sendiri udah dari 2007. 2007? Oh, udah lumayan lama ya berarti Udah ya? lama. Tapi emang kalau misalnya aku ngelihat kayak apa namanya fasadnya gitu, bentukannya emang kayak udah apa ya, kayak vintage gitu nggak Iya sih? sih ya. Iya kan, bukan yang kayak modern kekinian kan, biasanya bentuknya udah kayak kotak-kotak, simple gitu. Iya, mungkin di tahun 2007 dulu masih rada modern ya. Iya bener. Tapi akhirnya di tahun 2025 jadi sesuatu yang unik ya. Kita boleh agak maju ke sini. Boleh. Berarti ini, aku kebayang sih kalau ada tamu yang nginep ke sini, kayaknya enak banget ya keluar di sini tuh langsung fresh gitu, hijau, luas gitu. Testimoninya orang-orang yang nginep di sini kayak gimana tuh? Itu refreshing, damai, sepi. Padahal kita ada anjing-anjing ya di sini, tapi untungnya mereka behave lah kalau misalnya lagi ada tamu. Terus udaranya sih yang biasanya mereka paling suka, soalnya ini kan di daerah Lembang ya, jadi dingin. Iya, itu benar-benar. Jadi masih kayak fresh aja gitu di sini ya. Soalnya tadi pas kita di luar, pas begitu masuk tuh langsung beda gitu. Ternyata dalamnya tuh full hijau gini, nggak full bangunan ya. Jadinya beda. Nah, ini pas masuk di sini, berarti ada terasnya dulu ya? Yes, ini terasnya. Kalau ini ada cerita apa nih? Soalnya aku lihat juga emang banyak tanamannya ya di sini. Kita emang keluarga yang suka tanaman banget, agak hoarding tanaman ya, bisa dilihat nih banyak banget. Banyak banget, oke. Terus ini tuh tadinya nggak ada nih si apa nih namanya ya, kanopi ya? Kanopi. Kanopinya tuh dulu ada, ambruk, dipasang lagi, atasnya tanaman lapuk. Oke. Akhirnya sempat beberapa lama nggak pakai penutup sama sekali, tapi kita sadar kayaknya untuk nerima tamu dan mereka keluar langsung kehujanan atau gitu, Iya jadi sih. nggak nyaman deh. Jadi akhirnya kita Tetap dikasih atap ya? akhirnya bikin atap ini tahun lalu 2024. Oh, baru banget berarti? Baru lah, lumayan. Oke. Jadi selama mungkin sekitar hampir setahun tuh nggak ada atapnya ini. Nggak ada. Tapi iya sih, kalau ada atapnya orang bisa sambil duduk di sini juga ya. Iya, Maksudnya jadi bisa lebih nyaman nongkrong. juga kan. Mereka nggak harus nunggu kalau lagi cerah aja gitu untuk nikmatin si halamannya ini.
karena mereka mungkin nyari ininya ya, sayang juga ya kalau misalnya nggak ini. Oke, kita boleh langsung masuk nggak ke dalam? Nah, ini dia nih, karena kemarin aku udah sempat ngeliat foto-fotonya kan di sosial media. Ini sih sebenarnya yang paling menarik perhatianku. Jadi dia mezanin gitu, dan unik aja gitu cara pemanfaatan ininya. Ini ceritanya kayak gimana nih? Selera mama aku aja sih, mungkin dia lebih suka yang open space ya. Jadi kerasa tempatnya tuh luas dan bener-bener nggak restricted, kelihatan semua view di situ. Oke, bener sih. Kalau dari sini ternyata ini ya full jendela semua ya. Dan ketika kita di dalam itu rasanya masih kayak menyatu sama luar ya. Karena bisa ngelihat pohon-pohon ternyata dari dalam sini. Mungkin kalau ini ya, karena ini kan nggak terlalu luas ya lahannya. Jadi dibuat full terbuka aja gitu ya. Dan ini berarti ada apa aja nih Mbak Kika kalau di sini? Kan ini ada yang di lantai bawahnya sama di atas. Kalau ini bisa diceritain nggak ada apa aja? Lantai bawahnya ini ya kayak living room aja ya. Nah, semenjak kita decide untuk sewain, yang arrange furniture-nya itu sebenarnya ini agak campuran dari mama aku dan suami aku. Oh, oke. Itu, dan aku juga sih kadang. Berarti collab dong. Collab ya antara collab. kita semua. Aku sebenarnya malas mikir, jadi kayak suami aku aja yang kamu aturlah ini gimana supaya lebih atraktif gitu. Jadilah seperti ini. Tapi kalau dari konsepnya sendiri, mungkin kayak lebih apa emang yang nyaman dan disuka aja kalau aku lihat di sini ya? Atau ada cerita tersendiri kah? Misalnya kayak kursi itu atau gimana? Kursi ini punya eyang dan kakek aku dari dulu. Tuh kan bener kan? Bener lagi, bener ada ceritanya. Kan? Soalnya aku ngeliatnya ini udah kayak jadul banget sih. Kayak nggak ada kayaknya zaman sekarang kursi kayak gini. Ini dulu kursi mereka untuk ngopi-ngopi di teras. Kayaknya lucu untuk naro ini di rumah cookie sini. Gitu. Akhirnya ditaruh di sini. Jadi ada kenangannya tersendiri ya, ada memorinya ya. Mejanya juga nggak? Mejanya juga. Tuh kan bener. Lucu ya? Iya sih. Kotak itu juga umurnya kayaknya lebih tua dari aku deh. Ya Allah, iya sih. 30 tahun lebih. Kayaknya udah agak jadul gitu ya di sini. Cuman ornamen-ornamen yang dipasang di sini tuh sebenarnya simple aja sih ya. Iya. Nah, kalau ini punya mama aku, terus knickknacks yang di sini campuran dari punya mama. Ada yang kita beli juga. Oh iya, ini tanaman juga karena bibi aku yang bekerja di sini dia suka banget ngurusin tanaman. Jadi harus banget aku ngewajibin di sini harus banyak tanaman. Iya sih, kalau misalnya di sini tuh aku ngeliat nyaman aja sih. Dan kita dari tadi di sini tuh kena angin. Jadi tuh anginnya tuh lewat gitu ya. Karena ini juga ada jendela ya. Jendelanya bisa dibuka juga sebenarnya. Bisa dibuka, dan kalau dibuka tapi ketemu anjing-anjingku. Oh iya. Nah. Oh iya. Itu namanya siapa tuh? Yang mana? Ini nih, yang gede ini. Yang raksasa itu namanya Nora. Nora. Dia langsung ada, dia tahu dia kalau mau di shoot. Berarti kalau di sini kan untuk area bersantainya aja gitu ya. Yes, ini ada smart TV-nya juga karena pastilah ya semua orang perlu. Zaman sekarang perlu lah ya. Oke. Tanaman lagi. Oh iya, ini juga sofa bed ini, jadi kita tamu tuh sebenarnya bisa sampai 3 orang. Tapi kalau misalnya perlu kita bisa sediain extra bed juga sih. Bisa sampai 5 orang tadi katanya ya? Oke, aman berarti kalau berlima guys. Nah di belakang sini, kalau ini berarti ada kayak small pantry aja. Small pantry ya, udah ada juga untuk piring, perlengkapan masak, perlengkapan makan. Kopi, apa segala macem, teh. Ini ada coffee cornernya juga. Dan di sini ada satu lemari. Ini lemari kan ya? Iya, closet. Ups. Oh. Isinya ada kipas, kali aja ya, Lembang lagi panas jadi orang ada yang kapan ya Lembang panas ya? Kapan sih nggak tahu, tapi gitu. Berarti di sini penyimpanannya cukup besar juga ya? Di sini ini ada buat supplies kita juga, tapi sebenarnya kalau tamu bisa mau pakai ya silakan. Oke. Untuk kopernya lah atau apa, taruh aja di sini ya, udah disediakan tempatnya. Soalnya kadang ada juga tamu yang stay-nya agak lama. Berapa tuh paling lama biasanya? Paling lama tuh seminggu sih aku ngebolehin. Lumayan ya, itu udah dimaksimalin juga ya seminggu ya maksudnya. Oke, ini kayaknya aku ngintip ada kamar mandi. Boleh ada lihat? Kamar mandi boleh. Ini juga kamar salah mandi. satu Wow, cukup besar ya. Bagian yang kayaknya mama aku paling suka deh waktu dia bikin nih. Kenapa tuh katanya? Nggak tahu, desainnya dia banget aja atau something. Tapi pas masuk sini kayak nyaman banget sih. Iya kan? Iya, kayaknya bisa berlama-lama gitu ya di sini. Soalnya kan di sini ada bathtubnya. Terus di sini untuk showernya juga ada shower boxnya sendiri gitu kan.
Terus di sini bagian kering, area keringnya nih. Dan Yes. tetap ada jendelanya lagi ya di sini ya. Nah, kalau diintip lagi ketemu anjing lagi. Apa? Sempat renovasi. Ya karena udah lama aja. Oh berarti aslinya nggak kayak gini? Sebenarnya desainnya semua kayak gini, cuman perlu maintenance aja karena ini udah oke. tua kan. Nah di atas ini kan berarti untuk kasurnya ya, kamar tidurnya ya. Betul, area bedroom di atas. Yuk kita ke atas. Tangga ini juga ini secara desain mama aku banget. Ya Agak floating gitu. Iya floating dan nggak ada railingnya loh guys. Iya. Jadi nggak nggak ada- child friendly ya. Nggak ada pegangannya. Nggak ada nah, pegangan. di atas ini nih. Wih, tapi kalau kita udah sampai atas ini, terus kita ngelihat ke sana, bener sih kata Mbak Kika tadi. View-nya lepas banget. Iya kan? Jadi bener ngasih jendela ini tuh full aja di depan sini ya. Iya. Dan nggak ada hordengnya emang ya, nggak ada Iya, nggak tutupannya ada. gitu sama sekali. Sebenarnya tamu tuh suka nanyain, Kak ini nggak ada gordennya. Aduh, sorry banget nggak ada. Karena mereka mungkin kayak, ntar kalau malam gimana ya gitu ya. Itu sebenarnya sama guys, kita tuh pernah nge-review juga di Alaya. lagi, iya. Di Alaya. Tapi itu kita gini pas siang-siang, ih bagus ya, ntar pas malam serem nggak ya? Ternyata enggak. Serius. Nggak serem ya? Enggak. Kayak Jadi aku pikir kan aku bakal takut gitu loh pas malam, pas kayak aduh ini kayaknya nggak, kan gede banget Itu tuh. bener lebih Full lebih kaca. Full kaca dari ini sih. Terus sampingnya sini langsung pohon semua kan. Tapi pas tidur ternyata aman-aman aja sih. Cuman pikiran kita aja guys ternyata. Jadi jangan takut ya. Oke, nah ini konsepnya sebenarnya cukup unik sih untuk di lantai mezanin ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari bawah situ juga nggak kelihatan kalau ada kasurnya gitu ya. Iya sih, Kayak betul juga. Cukup tertutup karena kalau misalnya kita dari bawah situ ngelihatnya kayak meja ini aja sih, bukan kasur. Jadi gitu. tetap private tapi tetap buka gitu. Jadi kalau dari luar itu tuh orang nggak bisa ngelihat orang yang lagi tidur gitu ya. Tapi dari sisi sini kita yang lagi tidur kita ngeliat view gitu. Betul. Mahal banget sih. Cakep. Jadi ya udah di atas ini ya udah untuk full istirahat gitu ya ceritanya ya. Ini di arrange-nya juga sama suami aku. Ini bagian yang dia paling suka. Oke. Si suami aku. Karena bikin sendiri. Untuk orang kerja, jadi kayak orang bisa kerja di sini laptopan tapi view-nya gitu. Oh iya bener Terus sih. kayak dia seneng banget kalau space ini tuh dipakai. Oh iya. Wah enak banget ternyata. Kerja di sini. Jadi ini salah satu space favorit ya di sini ya. Iya. Dan pasti kepake banget sama tamu sih ini. Iya, lumayan sih kalau kadang Yakin. tuh soalnya ada tamu yang datang ke sini untuk ya sambil kerja aja gitu. Jadi berguna lah. Sebenarnya mereka tuh pengen nyari tempat aja sih buat kerja gitu kan kadang-kadang. Oke, berarti kalau untuk kamarnya udah simple ya sebenarnya, kasurnya ditaruh di bawah aja gitu kan. Terus habis itu ini ya, ini juga ada pojok-pojok vintage nih. Iya. Sepertinya di sini. Ini nggak fungsi btw. Ini tidak berfungsi. Tidak berfungsi tapi bisa buat ini ya, pajangan ya sekarang ya. Sebenarnya tadinya masih ada kabel AUX-nya sih, tapi pas dicobain, oh ya ini umurnya udah 20 tahun sih kayaknya. Ya Allah. Oke. Hiasan-hiasan aja. Itu buku-buku mama aku. Simple tapi cozy banget sih. Oke. Nah, kalau misalnya ada teman-teman nih yang mau misalnya bermalam di sini atau untuk photoshoot itu bisa kemana aja sih? Biasanya? Kita taruh listingnya itu di Airbnb sama punya Instagram account juga. Jadi bisa langsung book ke aku via WhatsApp. Namanya apa? Namanya Rumah Kuki Lembang kalau di Instagramnya. Dan kalau di Airbnb Rumah Kuki Lembang. Oke, ntar kalian intip aja di sini tuh. Harganya berapa sih range harganya kalau boleh tahu? Range-nya kalau weekday hari biasa itu sekitar 700-800 dan kalau weekend itu 1 juta. 1 juta. Oke. Nah, tuh teman-teman bisa dicek-cek. Ini sebenarnya dari tadi aku juga salfok sama ini sih, ceilingnya sih. Kayak unik banget, dibuat pelong tinggi tapi dia tetap ngikutin bentuk atap kan. Set gitu. Oke. Oke, tadi kita udah bercerita tentang rumahnya. Makasih banget loh. Rumahnya tuh kecil tapi unik gitu ya, penuh memori ya ternyata setiap sudutnya ya. Iya. Nah, ini kan dibangunnya tahun 2007. Iya. Untuk biayanya berapa sih di waktu itu? Di 2007. Udah lama banget lama ya, banget. ya Allah. Lama banget. Itu kurang dari 100 juta. Kurang dari 100 juta dan sempat direnovasi lagi katanya ya? Sempat waktu
ini mau kita sewain karena tembok-tembok kan udah retak-retak dan waktu itu kanopi ini juga belum ada, jadi ada beberapa hal yang harus dibenerin. Itu mungkin sekitar 10 juta ya tambahannya. Oh oke. Tapi mungkin udah nggak relate lagi sih kalau misalnya sekarang ya teman-teman. Ini cuman buat ini aja sih, kilas balik aja. Ke 2007. Iya, ke 2007, lama banget itu. Oke, kalau misalnya teman-teman ada yang mau merasakan bermalam di sini, boleh langsung aja tadi ke Airbnb-nya Rumah Kuki atau Instagram Rumah Kuki juga ya. Betul. Ntar bertemu langsung dengan Kak Kika. Oke teman-teman, makasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicaksoni Sajana dan TikTok kita Wicak Miftah. Bye-bye. Ntar bertemu langsung dengan Kak Kika, Kuki Kika. Namanya kok bisa sama gitu sih BTW? Ntar aku belum mau nanya nih. Nggak tahu. Jangan salah, Kika Kuki gitu. Tadi aku sadar sih, oh iya dibikin sama mamanya Kuki. Oh iya aku. Hampir. Oke, maaf.